Selamat datang di channel YouTube Dapur Sanelnel. Pertama kita bikin bumbu halusnya dulu. Pakan siung bawang merah, ini bawang merahnya aku kecil-kecil, kalau besar bisa disesuaikan aja. 4 kemiri, terasi sedikit aja. Kemudian kita haluskan. Halus gini cukup. Siapkan air kurang lebih 2,5 gelas. Untuk gelasnya aku pakai gelas yang besar. Jika sudah mendidih, kita tambahkan irisan jagung, tambahkan irisan labu siam dan terong. Ini sayur asemnya sesuai selera teman-teman ya untuk isiannya. Setiap daerah itu beda-beda isian sayur asemnya. Di daerahku biasanya seperti ini, pakai terong, labu siam, jagung, daun melinjo, kacang panjang dan kedelai. Bisa ditambahin lagi sayurannya sesuai selera teman-teman. Ini kita aduk sampai mendidih. Untuk asamnya aku pakai asam yang muda. Ini aku pakai 3. Kita masukkan. Teman-teman juga boleh pakai air asam jawa. Kali ini yang aku pakai itu asam muda. Tambahkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan sambil kita aduk-aduk. Tambahkan daun melinjo secukupnya aja. Irisan wortel, kedelai, dan irisan kacang panjang secukupnya aja sesuai selera teman-teman. Sambil kita aduk-aduk. Tambahkan 1 sendok makan garam. Untuk bumbunya cuman garam aja cukup. Karena aku pakai asam muda, jadi ini aku mau ambil asam mudanya karena sudah lembek atau sudah matang. Kita ambil. Kemudian kita haluskan. Ini biar rasa kecut atau asamnya itu keluar. Jadi ini aku mau haluskan. Tapi nggak perlu terlalu halus ya ngalusinya. Ini cuman keluarin asamnya aja. Kemudian kita ambil 1 centong air dari sayur yang tadi kita masak. Kemudian kita ratakan. Ini biar rasa asam atau kecutnya itu keluar. Jadi kita halusin sama airnya biar airnya juga asam atau kecut. Nah, segini cukup. Kemudian kita masukkan lagi ke wajannya. Untuk masukinya kita menggunakan saringan seperti ini ya. Kita saring air asam jawanya seperti ini. Sambil kita ratakan menggunakan sendok. Jika udah bisa kita tes rasanya, kalau ada yang kurang bisa ditambahin lagi. Nah, ini sudah jadi, siap kita hidangkan. Nah, ini dia sayur asemnya sudah jadi, siap dihidangkan dengan nasi panas. Ini yang aku pakai
ayam bagian sayap setengah kilogram. Siapkan 5 siung bawang putih, kemudian kita parut menggunakan parut seperti ini atau parut kecil. Tambahkan 2 sendok makan cabai bubuk. Jika teman-teman ada bubuk paprika, boleh ditambahin dengan bubuk paprika. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram. Tambahkan saus tomat, ini aku pakai 1 sendok makan. Tambahkan saus sambal 1 sendok makan. Tambahkan 1 sendok makan minyak wijen. Tambahkan 2 sendok makan garam. Tambahkan 1 sendok makan lada bubuk. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk rata. Biar bumbunya makin rata, kita aduk menggunakan tangan sambil diremas-remas seperti ini. Hati-hati ya, ini cabai bubuknya itu pedas, jadi ini aku pakai sarung tangan biar nggak pedas tangannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Ini sudah mulai rata, kita marinasi atau kita diamkan dulu kurang lebih 3 menit. Untuk cara menggorengnya aku ada 2. Jadi pertama aku pakai tepung serbaguna seperti ini. Kemudian kita baluri di tepung ayamnya. Kemudian kita bolak-balik sampai tepungnya itu merata. Nah, segini cukup. Kemudian kita goreng di minyak panas. Ini aku pakai api yang kecil. Kemudian kita goreng. Ini aku goreng tanpa tepung dulu. Jadi sesuai selera teman-teman, boleh pakai tepung atau tidak pas ngegorengnya. Goreng sampai warnanya itu kecoklatan ya, jangan lupa dibalik. Segini cukup. Bisa kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya ayam yang sudah dibaluri tepung kita goreng juga.
Goreng sampai warnanya itu kecoklatan ya. Nah, ini dia ayam gorengnya sudah jadi. Ini tuh matang sampai ke dalam. Usahakan kalau mau digoreng itu pakai api yang kecil, jadi matanya sampai ke dalam seperti ini. Ini tuh enak banget, empuk, bumbunya juga meresap ke dalam. Ini yang aku pakai kelapa parut 150 gram. Selanjutnya ini aku mau bikin bumbu halusnya. 1 ruas lengkuas kita potong-potong. Ini untuk memudahkan pas ngeblendernya, jadi ini aku potong-potong. 1 batang serai, 1 jahe kita potong-potong juga. 3 bawang merah, 2 bawang putih, 1 ruas kunyit kita potong-potong. Biar ada rasa pedasnya, ini aku pakai 3 cabai merah dan 5 cabai pedas. Buat teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabainya. 3 kemiri kita potong. Jika semua bumbu sudah dipotong-potong, kemudian kita masukkan ke blender. Teman-teman boleh diulek atau pakai chopper. Ini aku pakai blender. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar. Siapkan 3 gula merah, ini biar mudah leleh, jadi ini aku potong kecil. Bumbu yang tadi sudah kita blender, kemudian kita tumis di minyak yang panas. Sambil kita aduk-aduk biar matangnya itu merata. Jika sudah mengeluarkan aroma yang harum, kita tambahkan 2 lembar daun salam. Tambahkan irisan gula merah. Kemudian tambahkan kelapa parut. Tambahkan setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu bubuk, selanjutnya kita aduk rata. Kita masak sampai kering ya. Segini cukup. Nah, ini dia serundeng kelapanya sudah jadi. Ini sama nasi panas juga enak banget buat temen lauk. Terima kasih ya sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.